Coba lagi channel Simbol Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 7 saham. Saham-saham ini bisa kita perhatikan pada hari Rabu besok tanggal 6 Desember tahun 2023. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Oke, kita lihat chart pergerakan dari saham dengan kode CSMR ya teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat tren pergerakannya, ini CSMR terpantau uptrend. Pergerakannya ada di atas garis MA 200 dan MA 20 ya teman-teman ya. Oke, dengan MA5 saat ini merupakan area support terdekat untuk saham CSMR teman-teman ya. Hari ini dia berhasil menguat 3,64% dan penguatan dari CSMR juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, kita bisa perhatikan di sini ada area resistance di harga kisaran 4.900 ya teman-teman ya. Yang mana kalau misalkan 4.900 ini berhasil ditembus, tentunya CSMR berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya dengan target kenaikannya di area resistance di harga kisaran 5.200 teman ya, di area sini. Oke, jadi masih cukup menarik. Jadi kita bisa perhatikan support terdekatnya di area MA5 di kisaran harga 4.690 hingga 4.730 ya teman ya. Jadi selama pergerakan saham CSMR masih berada di atas garis moving average 5, tentunya CSMR masih berpeluang dia akan kembali menguat teman-teman ya. Oke, jadi di sini ada area resistance di harga kisaran 4.900. Kalau misalkan ternyata CSMR gagal menembus area resistance ini, CSMR berpeluang dia akan kembali koreksi ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan koreksi, dia akan menuju ke area support terdekat. Di sini ada area support di MA5 dan di bawahnya ini juga masih ada area support di garis MA20 di area harga kisaran 4.600. Jadi area support yang berpotensi akan dituju oleh saham CSMR apabila dia gagal break dari area 4.900, yakni di area harga 4.600 hingga 4.900. Namun kalau kita lihat tren pergerakan dari saham ini, saham CSMR masih terpantau di fase uptrend. Oke, kalau kita perhatikan di transaksi asing hari ini, asing ada net buy ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham CSMR. Oke, next kemudian ada saham dengan kode bank. Oke, bank hari ini berhasil menguat 10,9%. Oke, penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Ini kalau kita perhatikan penguatan harga dari saham bank ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume ya teman-teman ya. Dia sempat menyentuh area resistance di MA 200 teman-teman, di area harga kisaran 1230 sekaligus harga tertinggi untuk saham bank. Namun pada saat market ditutup, bank ditutup di harga penutupan di 1200 dan kalau kita perhatikan dia masih berada di bawah garis moving average 200 ya teman-teman ya, garis warna merah muda ini. Yang artinya bank ini gagal menembus area resistance ini. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman lihat di area resistance ini, jadi area harga terakhir dengan area resistance ini udah cukup dekat ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry di saham ini, teman-teman bisa manfaatkan atau menunggu konfirmasi bank berhasil break dan close di atas harga 1210 teman-teman di area resistance ini. Karena kalau misalkan besok ternyata bank ini gagal menembus area resistance di harga 1210, tentunya pergerakan saham bank berpotensi dia akan koreksi ya teman-teman ya. Oke. Dan kalau koreksi, dia akan menuju ke area support terdekat. Di sini ada area support di garis MA 100 di kisaran harga 1130. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan cuan di saham bank ini, teman-teman bisa memanfaatkan momentum untuk scalping ya teman-teman, atau trading cepat dengan target di area resistance di harga 1210-an. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk bank. Oke. Oke, bank hari ini asing ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat dari tanggal 1 Desember hingga hari ini tanggal 5, asing melakukan net buy. Oke, next kemudian ada saham dengan kode ARTO. Oke, dari masih sama dari sektor perbankan. Kalau kita lihat tren pergerakannya, ARTO terpantau uptrend. Pergerakannya ada di atas garis MA 20 dan MA 200 ya teman-teman ya, garis warna biru dan merah muda ini. Kalau kita lihat pergerakan saham ARTO ini, dia hari ini gagal menembus area resistance di MA5 ya tentunya. Oke, di area sini, di area resistance di harga kisaran 3240 teman-teman. Jadi kalau misalkan ARTO ini gagal menembus area resistance ini, tentunya ARTO akan sulit untuk dia bergerak naik ya teman-teman ya, karena dia gagal menembus area resistance terdekat. Oke, di sini kita bisa perhatikan ada area support. Oke, di area ini bisa kita perhatikan di area harga kisaran 3020 hingga
3090 teman-teman ya. Area support ini bisa kita pertimbangkan untuk entry beli teman-teman, karena kalau misalkan Arto ini masih berada di atas harga kisaran 3020, Arto masih berpeluang dia menguat dengan target jangka pendek di area resistance di harga kisaran 3240 hingga 3250. Nah, di sini ada area resistance di garis moving average 5. Oke. Ini kalau kita ukur penguatan harga dari area support ke area resistance MA5 ini masih ada peluang untuk mendapatkan keuntungan sekitar 6%-an teman-teman ya. Oke, jadi area support ini bisa kita manfaatkan untuk entry beli, dan tentunya teman-teman juga harus mempertimbangkan risiko kalau misalkan Arto ini jebol dari area harga 3020 teman-teman. Karena kalau dia jebol dari area support ini, Arto berpeluang dia akan kembali koreksi, dan di sini kalau kita perhatikan masih ada area support di garis MA20 dan MA200 di harga kisaran 2510 hingga 2610-an. Oke, jadi kita bisa memanfaatkan area support ini untuk entry posisi beli dengan target terdekat di area resistance MA5. Namun sebaliknya, kalau misalkan ternyata besok Arto berhasil ditutup di atas harga 3240, Arto berpeluang akan kembali melanjutkan penguatannya dengan target selanjutnya di area resistance di harga kisaran 3480 hingga 3550. Oke, jadi kuncinya ada di area resistance di harga 3240. Kalau kita perhatikan untuk transaksi asing untuk Arto, oke. Hari ini asing ada net buy, ada akumulasi ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan Arto mampu melanjutkan penguatannya. Oke, next kemudian ada saham dengan kode BRPT. Oke, BRPT ini juga masih cukup menarik teman-teman ya. Ini kalau kita lihat hari ini dia berhasil menguat 3,45% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, kita bisa amati ini ada area resistance terdekat di harga 1070. Harga ini juga merupakan area resistance di garis MA20 ya teman-teman ya. Jadi untuk target jangka pendeknya ini ada area resistance di harga kisaran 1070 teman-teman. Oke, jadi kita bisa manfaatkan area resistance dari garis MA20. Mudah-mudahan BRPT besok mampu melanjutkan penguatannya dengan mencapai area resistance terdekat di area harga 1070. Oke, jadi MA20 ini merupakan area penentu dari kenaikan harga saham BRPT ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan BRPT ini gagal menembus area harga di area harga 1070, BRPT berpeluang dia akan koreksi teman-teman. Namun sebaliknya, kalau misalkan dia berhasil break dan close di atas harga 1070, BRPT akan kembali melanjutkan penguatannya dengan target kenaikannya di area resistance di harga 1160. Oke, di sini ada area resistance di garis MA60. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham BRPT. Kalau kita lihat di transaksi asing, oke, asing ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini dari tanggal 27 November hingga hari ini tanggal 5 Desember, asing terus melakukan pembelian. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham dengan kode BRPT. Oke, next kemudian ada saham dengan kode Agro. Oke, Agro juga masih terpantau uptrend ya teman-teman ya. Agro masih bertahan di atas garis MA20 dan support terdekat untuk saham Agro saat ini ada di area MA5 teman-teman. Oke, di area sini, di area harga kisaran 304 hingga 314 teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham Agro ini masih berada di area support ini, tentunya Agro masih berpeluang dia akan kembali menguat dengan target kenaikannya di area resistance di garis moving average 200 di harga kisaran 352-an teman-teman ya. Oke, ini target kenaikan dari pergerakan saham dengan kode Agro. Oke, hari ini dia sempat ada di harga tertingginya di 324, namun pada saat market close dia tutup di harga 314 teman-teman ya. Oke, dan kalau kita perhatikan volume hari ini juga masih lebih kecil dibandingkan dengan volume satu hari sebelumnya teman-teman ya. Ini masih berpeluang Agro akan koreksi dan dia akan menuju ke area support terdekat di area MA5 ini. Jadi kita bisa pantau, kalau misalkan ternyata dia besok berhasil mantul, maka kita bisa entry beli dengan target di area resistance di MA200. Namun sebaliknya, kalau misalkan dia jebol dari MA5 atau jebol dari harga 304, maka kita lebih baik tunggu dulu. Kita amati di area support selanjutnya. Di sini ada area MA20 dan MA60 teman-teman. Di area support ini juga masih ada potensi dia akan dan ada pantulan. Oke, kalau kita lihat tren pergerakannya, Agro masih cukup menarik, dia masih terpantau uptrend ya teman-teman ya. Oke, kalau kita cek di transaksi asing untuk Agro,
Oke, hari ini asing ada net sell. Oke, kita lihat dari tanggal 4 Desember kemarin dan hari ini tanggal 5 asing masih melakukan penjualan, teman-teman ya. Oke. Next, kemudian ada saham dengan kode BPYP. Oke, masih sama dari sektor perbankan. Oke, BPYP juga masih cukup menarik ya, teman-teman ya. Pergerakan masih terpantau uptrend. Oke. Hari ini dia sempat ada di harga tertingginya di 378, namun pada saat market close dia tutup di harga 364. Penguatannya 1,68% ya, teman-teman ya. Ini kalau kita lihat penguatan dari saham BPYP ini juga belum terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume, teman-teman. Yang artinya volume hari ini masih lebih kecil dibandingkan dengan volume di satu hari sebelumnya, teman-teman. Oke, kita lihat di sini ada area support di harga kisaran 352 hingga 364, teman-teman ya. Oke, di area ini kita bisa pantau. Oke, kalau misalkan dia mantul dari area ini, kita bisa entry beli, dan target kenaikannya di sini ada area resistance di harga kisaran 414 hingga 452, teman-teman ya. Di harga 452 ini sekaligus ada area resistance di garis moving average 200. Oke. Kalau kita lihat di transaksi asing untuk BPYP, Oke, BPYP asing ada net sell ya, teman-teman ya. Ini dari tanggal 4 Desember dan hari ini tanggal 5 asing terus melakukan penjualan, teman-teman ya. Namun kalau kita kembalikan lagi chart dari pergerakan saham BPYP ini, BPYP masih cukup menarik, tren pergerakannya masih terpantau uptrend. Oke, jadi selama pergerakan saham BPYP ini masih berada di atas harga 354, tentunya BPYP berpeluang dia akan terus melanjutkan penguatannya dengan target kenaikan di area resistance di harga kisaran 454. Nah, di sini ada area resistance di garis MA 200. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham dengan kode BPYP. Oke, next kemudian ada saham dengan kode GOTO. Oke, GOTO hari ini sempat jebol dari garis MA 200 ya, teman-teman ya, pada saat market berjalan. Namun pada saat penutupan market hari ini GOTO ditutup menguat 1% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume, teman-teman ya. Saat ini tepat ada di area di atas garis MA 200, teman-teman ya, untuk GOTO di harga 101 ya. Jadi selama pergerakan saham GOTO ini masih ada di atas garis MA 200 di atas harga 101, maka GOTO masih berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya, teman-teman ya. Dan target kenaikannya di sini kita bisa perhatikan ada area resistance di harga 116 hingga 120-an. Ini target jangka pendek untuk pergerakan dari saham GOTO. Jadi selama pergerakan saham GOTO ini masih berada di atas garis MA 200 atau masih berada di harga 100 dan 101, tentunya GOTO masih berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya dengan target kenaikannya di area resistance di harga kisaran 116 hingga 120 ya, teman-teman ya. Ini masih cukup menarik. Mudah-mudahan GOTO besok mampu melanjutkan penguatannya kembali, teman-teman ya. Oke, jadi pada saat teman-teman entry di saham GOTO ini, teman-teman juga harus dapat mempertimbangkan resiko ya, teman-teman ya. Kalau misalkan dia jebol dari garis MA 200 atau dia jebol dari harga 101, maka bisa dilepas terlebih dahulu sambil kita amati area support selanjutnya. Di sini masih ada area support di garis MA 20 di harga kisaran 89. Oke. Jadi karena saat ini masih ada di area support MA 200 atau masih tepat ada di area supportnya, maka risikonya masih cukup kecil kalau misalkan entry di saham GOTO ya, teman-teman ya. Oke. Kalau kita perhatikan transaksi asing untuk GOTO. Oke. GOTO asing ada net sell ya, teman-teman ya. Ini dari tanggal 4 Desember kemarin hingga hari ini tanggal 5 asing masih melakukan penjualan, teman-teman ya. Oke. Kalau kita lihat di broker transaksi untuk GOTO. Oke. Kita lihat di sini masih ada akumulasi ya, teman-teman ya. Top 3 broker teratas ada YO, KZ dan MG. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.